Di sebuah peradaban megah yang berdiri angkuh di atas dataran tinggi, krisis mengerikan sedang melanda seluruh penjuru kota tanpa ampun. Sumber air utama yang selama berabad-abad menjadi urat nadi kehidupan masyarakat mendadak tercemar oleh endapan racun misterius yang sangat mematikan. Setiap tetes air berubah menjadi pekat dan menebarkan aroma busuk yang membuat banyak orang jatuh sakit dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Para cendekiawan terkemuka telah mengerahkan segala upaya untuk menyaring air tersebut menggunakan berbagai teknologi canggih, namun semua usaha itu berakhir dengan kegagalan total. Di tengah situasi penuh keputusasaan tersebut, berdirilah seorang ilmuwan botani muda yang sangat cerdas bernama Vera. Gadis berparas anggun ini menghabiskan seluruh waktunya di dalam perpustakaan raksasa, demi membongkar literatur kuno mengenai sistem penyaringan air alami. Penelusurannya membawa Vera pada sebuah legenda botani purba tentang keberadaan sebuah tanaman akuatik pemurni absolut yang tertidur di kedalaman rawa paling beracun. Tanaman pusaka itu diyakini memiliki mekanisme khusus yang mampu mengubah racun paling mematikan menjadi sumber kehidupan yang paling jernih. Tanpa membuang banyak waktu, Vera segera menyiapkan berbagai peralatan ekspedisi dan nekat mendaftarkan dirinya untuk mencari pusaka tersebut sendirian. Keputusan berani ini ditentang keras oleh majelis ilmuwan kota, karena lokasi yang dituju merupakan wilayah kematian yang belum pernah berhasil ditaklukkan oleh siapapun. Namun tekad baja di dalam dada Vera tidak tergoyahkan oleh segala macam ancaman, karena ia tahu, nyawa ribuan penduduk kota sedang berada di ambang batas kehancuran. Dengan berbekal peta usang peninggalan penjelajah masa lalu, sang gadis melangkah keluar dari kenyamanan ibu kota menuju misteri terbesar di dataran rendah. Perjalanan panjang yang sangat melelahkan akhirnya membawa Vera tiba di perbatasan kawasan yang dikenal dengan sebutan Rawa Riza. Pemandangan di hadapannya sungguh kontras dengan keindahan arsitektur kotanya, karena tempat ini hanyalah hamparan air keruh berlumpur yang diselimuti kabut tebal beraroma belerang. Udara di sekitarnya terasa sangat lembab dan menyesakkan dada, sehingga memaksa Vera untuk mengenakan kain pelindung pernapasan yang cukup tebal. Di tempat yang seolah menolak segala bentuk kehidupan inilah, sang gadis harus menemukan kunci keselamatan bagi peradabannya yang sedang sekarat. Saat sedang mengamati struktur tanah di tepi rawa, perhatian Vera tertuju pada sesosok pemuda berpakaian lusuh yang sedang berkubang di dalam lumpur setinggi pinggang. Pemuda itu bernama Nelung, seorang penduduk asli kawasan pinggiran yang menggantungkan hidupnya dari mencari umbi liar di bawah permukaan rawa yang kotor. Nelung memiliki perawakan yang sangat tangguh dengan kulit terbakar matahari, dan kedua tangan yang selalu dipenuhi oleh kerak lumpur hitam pekat. Meskipun penampilannya terlihat sangat kasar, pemuda ini adalah satu-satunya manusia yang memiliki pemahaman mutlak mengenai geografi mematikan di kawasan Riza. Vera memberanikan diri untuk mendekat dan menyapa pemuda tersebut dengan bahasa yang sopan, demi mengutarakan niat hatinya meminta bantuan. Nelum hanya melirik sekilas ke arah pakaian bersih sang gadis lalu tertawa sinis menyadari betapa polosnya ilmuwan kota tersebut menghadapi kekejaman alam. Sang pemuda dengan tegas menolak permintaan Vera, karena ia menganggap orang kota hanya akan menjadi beban, dan pasti tidak akan sanggup bertahan lebih dari 1 hari. Penolakan mentah tersebut tentu saja membuat harga diri Vera sedikit tersenggol, namun ia sadar tidak memiliki pilihan lain selain meyakinkan pemuda keras kepala itu. Vera mencoba menjelaskan secara rasional tentang wabah kematian yang sedang melanda ibu kota, dan bagaimana benda yang ia cari bisa menyelamatkan banyak nyawa. Ia bahkan menawarkan bayaran berupa kepingan emas murni yang jumlahnya cukup untuk mengubah nasib Nelum selamanya jika misi tersebut berhasil diselesaikan. Namun Nelum dengan tenang menjawab bahwa emas sama sekali tidak berharga di dalam rawa ini, karena lumpur tidak bisa disogok oleh kekayaan duniawi. Pemuda itu menuntut satu syarat mutlak, yaitu Vera harus menuruti seluruh perintahnya tanpa penolakan jika ingin keluar dari rawa ini dalam keadaan bernapas. Setelah perdebatan yang cukup panjang dan menguras emosi, kedua insan dengan latar belakang yang sangat bertolak belakang ini akhirnya mencapai kesepakatan. Vera harus membuang sebagian besar peralatan canggihnya yang berat dan mematuhi aturan bertahan hidup ala penghuni rawa yang sangat mengandalkan insting. Mereka sepakat untuk memulai perjalanan masuk ke wilayah pusat rawa, tepat pada saat kabut pagi sedikit menipis, agar jarak pandang menjadi lebih menguntungkan. Malam itu Vera kesulitan memejamkan mata, karena perasaannya bercampur aduk antara harapan menemukan penawar dan kecemasan menghadapi bahaya yang menanti di depan mata. Begitu fajar menyingsing dengan warna langit yang kelabu, Nelum mulai memimpin jalan menembus genangan air pekat yang menyembunyikan akar pohon mematikan.
Vera berjalan tepat di belakang pemuda itu, sambil berusaha keras menjaga keseimbangan tubuhnya, agar tidak terperosok ke dalam lubang lumpur hidup yang tersebar luas. Setiap langkah terasa sangat berat karena daya isap lumpur di dasar rawa seolah berusaha menarik kaki mereka menuju inti bumi tanpa ampun. Suasana di sekitar mereka terasa sangat sunyi mencekam, dan hanya sesekali dipecahkan oleh suara pergerakan reptil buas yang mengintai dari balik tanaman merambat. Pada sebuah kesempatan saat menyeberangi tumpukan kayu lapuk, kaki Vera mendadak tergelincir, sehingga tubuhnya kehilangan keseimbangan dan nyaris terjatuh. Dengan gerakan refleks yang sangat luar biasa cepat, Nelum berhasil meraih pergelangan tangan sang gadis, lalu menariknya kembali ke posisi pijakan yang aman. Vera menatap wajah pemuda yang dipenuhi noda kotor itu dengan perasaan lega luar biasa sekaligus menyadari betapa rapuhnya teori akademis di tengah alam liar. Insiden kecil ini perlahan mulai melunturkan dinding keangkuhan sang ilmuwan, dan memaksanya untuk mengakui kehebatan sang pemuda rawa secara terbuka. Sepanjang perjalanan menembus rintangan alam tersebut, Vera mengamati dengan penuh kekaguman bagaimana Nelum mampu membaca tanda alam dengan sangat akurat. Pemuda itu tahu persis arah aliran air di bawah tanah hanya dengan melihat kemiringan batang rumput yang tumbuh di atas permukaan lumpur kotor. Nelum juga menunjukkan letak mata air tawar berukuran sangat kecil yang tersembunyi di balik bebatuan yang bahkan tidak bisa dideteksi oleh instrumen paling canggih sekalipun. Kolaborasi insting bertahan hidup dan logika ilmiah mulai terjalin dengan indah mengantarkan mereka berdua semakin dekat menuju wilayah terlarang. Ketika senja mulai menurunkan tirai kegelapan, mereka terpaksa mendirikan tempat peristirahatan sementara di atas formasi akar raksasa yang cukup tinggi dari genangan air. Nelum menyalakan api kecil menggunakan ranting kering khusus yang ia simpan di dalam kantong kedap air dari kulit hewan untuk menghangatkan tubuh mereka. Di bawah temaram cahaya api tersebut, pesona ketangguhan Nelum terlihat semakin nyata di mata Vera yang diam-diam, mulai merasakan kekaguman mendalam. Keduanya duduk berhadapan memecah keheningan malam, dan mulai berbagi pandangan hidup yang perlahan menyatukan dua dunia yang sebelumnya tidak pernah bersentuhan. Nelum menceritakan masa kecilnya yang keras di mana ia harus belajar bertahan hidup seorang diri, setelah keluarganya menjadi korban ganasnya alam rawa. Ia menjelaskan bahwa lumpur kotor yang selama ini dianggap menjijikan oleh orang kota sebenarnya adalah pelindung utama yang menyimpan nutrisi paling berharga. Mendengar penuturan tulus tersebut, Vera membagikan mimpinya untuk menciptakan dunia di mana setiap manusia bisa mendapatkan akses kehidupan yang layak tanpa harus mengorbankan alam. Perbedaan status sosial dan latar belakang pendidikan di antara mereka mendadak sirna, digantikan oleh sebuah ikatan emosional yang sangat hangat dan memabukkan. Malam perenungan yang sangat bermakna itu tanpa disadari telah menumbuhkan benih-benih asmara di dalam hati dua petualang tangguh tersebut. Nelum yang selama ini selalu menutup diri dari dunia luar, kini menemukan kenyamanan saat mendengar suara lembut Vera yang penuh dengan harapan masa depan. Sebaliknya Vera menemukan sosok pelindung sejati yang mengajarkannya arti keberanian nyata di balik kepribadian Nelum yang semula terlihat sangat kasar dan dingin. Perjalanan yang awalnya murni didasari oleh misi ilmiah dan transaksi logis kini berubah menjadi sebuah ekspedisi hati yang saling melengkapi satu sama lain. Keesokan harinya mereka akhirnya tiba di zona inti Rawa Riza, yang merupakan sebuah kawah lumpur hitam pekat dengan tingkat keracunan yang sangat mematikan. Menurut peta yang Vera miliki, bibit bunga seroja legendaris itu tertidur lelap tepat di bagian paling dalam dari kawah lumpur yang memancarkan gas berbahaya tersebut. Vera merasa sangat putus asa, karena alat penyelam konvensional yang ia bawa telah dibuang, dan tubuh manusia biasa dipastikan tidak akan sanggup menahan tekanan racun di bawah sana. Air mata kekecewaan mulai menetes membasahi pipi sang gadis menyadari bahwa perjalanannya mungkin harus berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan. Melihat kesedihan yang mendalam di wajah gadis yang kini sangat ia cintai, Nelum membuat sebuah keputusan paling gila dalam hidupnya, tanpa ragu sedikit pun. Ia melepaskan sebagian besar pakaian luarnya, dan melakukan pemusatan pernapasan khusus yang diwariskan oleh leluhurnya untuk bertahan hidup di kedalaman air keruh. Nelum memegang kedua pundak Vera sambil menatap mata sang gadis dengan penuh keyakinan lalu berjanji akan kembali membawa pusaka tersebut ke permukaan. Sebelum Vera sempat melarang tindakan nekat tersebut, pemuda tangguh itu telah melompat terjun menembus pekatnya lumpur hitam yang langsung menelan seluruh tubuhnya. Detik demi detik terasa sangat menyiksa bagi Vera yang menanti penuh ketegangan di tepi kawah sambil merapalkan doa keselamatan tiada henti.
Permukaan lumpur sama sekali tidak menunjukkan pergerakan apapun sehingga membuat kepanikan sang gadis memuncak menyentuh batas akal sehatnya. Tepat ketika harapan Vera nyaris padam sepenuhnya, permukaan lumpur mendadak bergolak hebat disusul oleh kemunculan Nelum yang terbatuk keras mencari pasokan udara segar. Di genggaman tangan pemuda yang hampir kehilangan nyawanya itu, terdapat sebuah rimpang akar berukuran besar yang memancarkan pendar cahaya energi kehidupan yang sangat kuat. Vera segera menarik tubuh Nelum yang sudah sangat lemas ke atas daratan aman dan langsung memberikan pertolongan pertama dengan penuh kasih sayang. Setelah napas pemuda itu kembali normal, mereka berdua mengamati rimpang akar ajaib tersebut, lalu merendamnya ke dalam wadah, berisi air murni bawaan Vera. Pemandangan luar biasa pun terjadi di depan mata mereka saat akar tersebut merespons air dengan sangat cepat menumbuhkan batang kokoh ke atas permukaan. Dari ujung batang itu rekahlah kelopak memukau berwarna merah muda keputihan yang sangat bersih menolak segala bentuk noda menempel pada mahkotanya. Bunga seroja itu memancarkan aroma harum yang luar biasa kuat hingga mampu menetralkan gas beracun di sekitar kawasan kawah secara instan. Vera menangis bahagia melihat secara langsung mekanisme daun bunga ini, yang memiliki permukaan anti-air super canggih untuk mempertahankan kemurniannya dari kotoran rawa. Penemuan ini merupakan puncak pencapaian ilmiah yang sangat revolusioner sekaligus membuktikan kebenaran teori bahwa kehidupan tersuci bisa lahir dari tempat paling kotor. Nelum dan Vera saling menggenggam tangan dengan erat menyadari bahwa keberhasilan ini adalah buah dari pengorbanan dan cinta yang tulus mengalahkan ego diri. Berbekal spesimen rimpang sakral tersebut, dua sejoli ini melakukan perjalanan pulang menuju ibu kota, dengan kecepatan penuh membawa harapan keselamatan bagi semua orang. Setibanya di sana Vera langsung memimpin tim ilmuwan untuk memperbanyak bunga seroja dan menanamnya di seluruh sumber air utama yang telah tercemar racun mematikan. Hanya dalam hitungan hari kekuatan pemurni dari ribuan tanaman ajaib itu, berhasil membersihkan perairan kota, menjadikannya kembali jernih dan layak konsumsi. Wabah mematikan itu akhirnya berhasil ditaklukkan sepenuhnya, sementara para penderita mulai menunjukkan tanda kesembuhan berkat keajaiban sang pusaka rawa. Nelum yang dulu dianggap sebagai penduduk pinggiran yang hina, kini dielu-elukan sebagai pahlawan besar penyelamat peradaban bersama dengan Vera. Keduanya memutuskan untuk mengikat janji suci dan hidup berdampingan mengabdikan diri mereka pada pelestarian alam, serta penelitian lingkungan yang berkelanjutan. Kisah cinta mereka abadi, tertulis dalam sejarah sebagai simbol penyatuan sempurna antara kerasnya insting alam dan kebijaksanaan akal budi manusia. Bunga seroja pun ditetapkan sebagai lambang kota yang mengingatkan semua warga akan keindahan yang bisa mekar di atas ujian paling berlumpur sekalipun. Keberadaan bunga ini menegaskan kebenaran bahwa tidak ada kondisi yang terlalu buruk untuk bisa melahirkan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kita tidak boleh menghakimi seseorang hanya dari latar belakangnya yang kotor, karena seringkali kebaikan paling murni tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Pengetahuan dan cinta yang tulus merupakan dua kekuatan maha dahsyat, yang sanggup menyaring segala keburukan dunia menjadi keindahan tanpa batas. Semoga setiap bait kisah ini menjadi hiburan yang menyenangkan hati sekaligus sumber pembelajaran moral yang berharga bagi setiap langkah kehidupan, dalam naungan kasih Sang Pencipta.